Lur, selamat datang di Ngidul Ngalabu Film Jadul. Sudah siap kalian semuanya, Lur? Ya, siap ya. Nonton album film sebagai lauk makanan kalian ya, sebagai selimut rebahan kalian, sebagai pemicu keluarnya kalian yang lagi boker. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Status masih single karena harga diri setinggi harga BBM. Kali ini kita akan mengidul film bergenre komedi drama yang cakep banget lur dan bisa menjadi inspirasi kalian, yaitu A Thousand Words tahun 2012. Mengisahkan tentang seorang pria sukses karena skill bacotnya yang dilebih-lebihkan dan juga bersikap arogan. Sampai suatu hari tiba-tiba muncul seonggok pohon terkutuk di rumahnya yang bisa membunuhnya jika terlalu banyak bicara. Apakah yang sebenarnya terjadi? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan lucu dari dulurku Leo aja ya. Cak, kenapa ya kalau bikin Indomie 1 kurang tapi kalau 18 kebanyakan? Sebuah pertanyaan yang sangat tidak perlu dijawab ini memang. Ya jelas kebanyakan dong. 19 baru kurang. Monggo skecakan. It is. Thanks, fella. Film diawali dengan seorang pria bernama Jack McCall yang sedang menyirami pohon tandus di depan rumahnya dan hanya tersisa beberapa helai daun saja lur. Jack mengatakan bahwa dia tidak bisa berbicara lagi karena jika dia mengucapkan satu kalimat panjang maka Jack akan mati. Apakah yang sebenarnya terjadi? Inilah 1000 kata. Just one more sentence, I'll die. Do I need 6 dozen pair of cashmere socks? No, but listen. Hey, Film pun flashback ke beberapa bulan sebelumnya, di mana Jack adalah seorang agen penerbit buku yang sukses. Dia memiliki rumah mewah, mobil keren, juga keluarga yang harmonis bersama istrinya Carolyn dan anak mereka yang masih bayi, yaitu Tyler. Jack sering mendapatkan deal besar dari penerbitan buku berkat skill komunikasinya yang hebat, meski dia sering melebih-lebihkan ucapannya, atau dengan kata lain banyak bacot ya kan, yang penting dapat cuan lur. Seperti biasa Jack pesen kopi dulu sebelum masuk kerja, tapi karena hari itu antrian sangat panjang, dia pun berpura-pura menelpon istrinya yang baru saja melahirkan demi menyela antrian lur. Jack tidak asal menerima sembarang buku diterbitkan, apalagi dari orang yang tidak terkenal atau ceritanya kurang menarik. Seperti mas-mas Vale di kantornya yang ingin Jack membaca tulisannya, namun Jack malah mengusirnya, bahkan mengejek tulisan pria itu, padahal dibaca aja belum. Saking mudahnya melariskan buku, banyak penulis yang mengirimkan buku-bukunya ke Jack untuk diterbitkan. Jack pun memberitai asistennya Aaron cara mencari buku yang akan laris di pasaran, hanya dengan membaca 5 halaman pertama dan 5 halaman terakhirnya. Setelah itu Jack pun meeting bersama para koleganya dan menjelaskan tentang seorang guru spiritual paling terkenal di dunia, yaitu Dr. Sinja. Dengan puluhan juta pengikut, bahkan sampai mengalahkan kepopuleran Celine Dion, Jack berencana menerbitkan buku Dr. Sinja tentang ajaran-ajarannya yang selama ini dibuat hanya untuk pengikutnya saja. Beberapa koleganya tidak setuju dengan ide dari Jack, namun Jack menjelaskan bahwa buku Dr. Sinja pasti akan laris manis karena orang-orang pasti suka omong kosong ajaran itu, omong kosong katanya lur. Selain itu dengan arogannya Jack mengatakan bahwa dia bisa berbicara dengan siapapun dan membuat orang tersebut melakukan apapun untuknya. Most popular non-denominational religious leader on the planet. Quiet, there is truth. New age bullshit. Outselling Celine Dion and Hannah Montana. I can talk anybody into doing anything. Jack pun akhirnya mendatangi tempat Dr. Sinja dan mengikuti kelas meditasinya. Yang lainnya hening, kusyuk ya kan. Ini orang malah begini dong. Saat memulai ajaran meditasinya, semua orang diminta untuk mengosongkan pikiran. Mereka diperbolehkan menangis atau tertawa, namun Jack sengaja teriak-teriak histeris agar mendapatkan pengobatan langsung dari Dr. Sinja dan mereka bisa ngobrol empat mata. Dengan lihainya, Jack mulai mengambil hati Dr. Sinja agar mau memilih Jack untuk menerbitkan bukunya karena dampak dari ajaran-ajaran Dr. Sinja bisa mengubah dunia. Dr. Sinja pun mengajak Jack jalan ke halaman belakang
dan terlihat ada seonggok pohon bodi yang dipagari. Dengan bacotnya, Jack mengatakan bahwa dengan tersebarnya buku itu ke seluruh dunia, maka banyak manusia-manusia tersesat seperti kalian-kalian ini akan menemukan jalannya. Padahal yang diinginkan Jack hanyalah komisi 10% dari total penjualan, lur. Lalu ketika Jack nyender ke pohon bodi itu, tangannya pun terluka dan dia menganggap pohon itu telah menyayatnya. Akan tetapi Dr. Shinja mengatakan bahwa pohon tidak bergerak dan luka yang didapat oleh Jack merupakan takdirnya sendiri. Meski Dr. Shinja tahu akal bulus Jack yang ingin mendapatkan komisi, namun dia tetap setuju agar bukunya diterbitkan oleh Jack. Ah, shit! Oh, just the satisfaction of knowing that my hero to save the world. Remember, found ripplingeth on the entire universe. Betapa bahagianya Jack yang berhasil mendapatkan kerjasama itu, dan dia pun langsung mendatangi ibunya Ngatimah di panti jompo yang kondisinya sudah sering pikun, lur, dan mengira Jack adalah mendiang suaminya yaitu Raymond. Jack pun memberikan bunga untuk Ngatimah karena hari itu ibunya berulang tahun. Melihat kondisi ibunya, Jack ikut bersedih. Dia mencium ibunya dan pamit lanjut bekerja dulu. Lalu malam harinya saat Jack baru pulang ke rumah, tiba-tiba fenomena aneh pun terjadi, lur. Ya, pohon bodi mendadak tumbuh di halaman rumah Jack. Awalnya Jack mengira tukang kebunnya yang menanam pohon itu, tapi ternyata bukan. Sampai akhirnya Jack ingat pohon itulah yang melukai tangannya dan mungkin itu pemberian dari Dr. Shinja. Setelah memegang pohon bodi, terlihat bekas darah Jack ada di sana. Lalu ketika Jack memuji keindahan pohon itu dengan kata-kata cukup elegan, lur, 2 daun pun tiba-tiba terjatuh. Why the hell would he send me something like this? What's this, a joke or something? Sort of classy. Esok harinya di kantor, Jack pun terkejut mengetahui info dari Aaron bahwa buku yang dikirim Dr. Shinja ternyata cuma 5 halaman. Gak pakai lama, Jack langsung menemui Dr. Shinja di tempatnya dan marah-marah karena merasa telah dipermainkan. Namun Dr. Shinja menjelaskan jika bukunya memang terdiri dari 5 halaman saja dan itu sudah cukup untuk menjadi panduan orang-orang mencari jati diri. Jack masih ngomel-ngomel dan membahas pohon bodi yang telah dikirim Dr. Shinja. Akan tetapi Dr. Shinja mengatakan jika dia tidak pernah mengirimkan pohon itu, yang akhirnya Jack pun menunjukkannya secara langsung. Menurut Dr. Shinja, pohon bodi itu tumbuh di sana dengan sendirinya, dan dia pun begitu terkejut melihat ada satu cabang pohon yang tidak memiliki daun. Sampai akhirnya Jack sadar jika setiap kata yang keluar dari mulutnya, daun-daun pun ikut berguguran. Halo? Jatuh satu, lur. Masih nggak percaya dia? Nyoba nyanyi satu bait, langsung banyak daun-daun tiba-tiba ambrol. Hell? Every time I say something, I want my baby back, baby back, baby back. I want my baby. Dr. Shinja menjelaskan jika sepertinya Jack dan pohon itu telah terhubung. Jack juga mulai batuk-batuk karena mungkin semakin banyak dia ngoceh dan daun-daun berjatuhan, maka Jack juga akan semakin sakit. Atau dengan kata lain, apa yang dialami pohon bodi juga akan dialami oleh Jack, lur. Maka dari itu Dr. Shinja khawatir jika pohon itu kehilangan semua daunnya dan menjadi pohon mati, kemungkinan Jack juga akan mati. Menurut Dr. Shinja, daun yang tersisa berjumlah 1000-an dan satu kata yang diucapkan oleh Jack sama dengan satu daun yang jatuh. Jelas Jack mulai ketakutan karena hidupnya dikendalikan oleh seonggok pohon. Saat itu juga dia langsung mengambil kapak dan berniat menebang pohon tersebut. Tapi yang terjadi, The more you talk, the more leaves fall, the sicker you get. 1,000? One word, one leaf. You die in the most amazing way possible. I can die? pohon bodi itu tidak bisa ditebang, bahkan membuat Jack terpental dan terluka di perutnya, seperti goresan kapak di pohon tersebut. Malam itu Dr. Shinja akan terbang ke Bolivia untuk acara spiritualnya selama 3 hari, dan dia akan mencari tahu lebih lanjut tentang pohon itu saat bertemu teman-temannya nanti. Dan Jack disarankan untuk tidak banyak bicara. Saking ketakutannya, Jack sampai mimpi buruk, mengeluarkan banyak daun dari mulutnya. Lalu di keesokan paginya, Jack mengetes pohon tersebut dengan mengucapkan pagi dan 1 daun jatuh, lur. Jack yang akan berangkat kerja meninggalkan istri dan anaknya terpaksa pamitan lewat tulisan, namun ternyata sama aja dong. Morning.
Jack pun kesulitan menjalani hari, pesen kopi pakai bahasa tubuh lah, membuat kacau di jalan karena salah mengarahkan bapak-bapak buta, sampai tidak bicara apa-apa saat bertemu psikolog pribadinya. It is? Thanks, fella. Sesampainya di kantor, Jack beralasan ke Aaron jika dia sedang radang tenggorokan. Tak lama kemudian, bos Jack yaitu Sam mengenalkannya ke kolega-kolega dari Eropa dan meminta Jack menjelaskan tentang Dr. Sinja beserta ajarannya. Mampus ya kan? Jack pun hanya mengatakan bahwa hidup adalah perjalanan, 3 kata doang, udah gitu aja. Jelas mereka tidak paham maksud Jack, begitu pula dengan bosnya Sam. Lalu tiba-tiba Jack merasa geli karena ternyata ada 2 tupai yang sedang memanjat pohon bodi di rumahnya. Life is a journey. Setelah itu saat makan siang, Jack dan Aaron pergi ke warkop untuk bertemu dengan presiden direktur perusahaan lain yang ingin bekerja sama. Jack meminta Aaron untuk mewakilinya berbicara, tapi itu sebuah kesalahan yang fatal karena Aaron ngomong jorok iya, ngomong kotor iya, dan sangat-sangat lebay lur. Jelas kedua pejabat perusahaan itu langsung pergi dari sana karena merasa tidak dihargai. Ditambah lagi Jack mengeluarkan banyak keringat karena ternyata pohon bodinya sedang disiram. Tidak sampai di sana lur, Jack juga terpaksa melanjutkan lirik lagu saat berada di tempat tumbuh kembang anaknya. Why don't you sit your ass down? Come on. We can't go higher if we haven't even seen the book. Gil, come here. Gil, what I need for stay with me. Good luck, gentlemen. You'll need it. Swish, 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 swish. Sepulangnya ke rumah, Caroline memuji kedekatan suaminya dengan Tyler dan menyarankan Jack untuk menyisihkan waktu seminggu sekali bersamanya di tempat tumbuh kembang anak. Jack pun berusaha menjelaskan jika dia tidak bisa banyak bicara karena pohon bodi yang tumbuh di rumah mereka bisa membunuhnya. Namun malah terjadi kesalahpahaman dan Caroline pun menganggap Jack tidak menghargainya lagi. Honey, could you just try for a second to talk to me about Tyler? What? You're like I'm pointing and the grunting. What? Jack, what? Talk to me. Man plans, God laughs. You don't want to talk? I don't want to talk either. Karena banyaknya masalah yang terjadi, mau nggak mau Jack harus meminta bantuan Dr. Sinja yang masih berada di Bolivia. Akan tetapi karena tidak punya nomor HP-nya, Jack harus menelpon operator luar negeri, lanjut ke operator Bolivia, ke operator kota tempat Dr. Sinja bertugas, dan akhirnya dia berhasil menghubungi Dr. Sinja. Tentunya sudah banyak kata yang dia ucapkan ya kan? Namun ternyata Dr. Sinja belum mendapatkan info apapun, dan dia akan segera mengabari Jack kembali. This is Dr. Sinja. Who's calling? Jack McCall! Call you as soon as I land. Bye, Jack. Di hari selanjutnya, Jack mulai bisa mengatasi masalahnya. Pesen kopi pakai bahasa tubuh yang jelas juga saat ngobrol lewat telepon dengan perusahaan yang ingin bekerja sama, yaitu dengan memakai boneka-boneka bersuara milik semua karyawan yang dikumpulkan oleh Aaron. Triple shot. Iced latte. So what do you say we make a deal? So, deal off. Check the attitude. My friend. Are we closed? Setelah itu Caroline menelpon Jack agar menemuinya di sebuah hotel. Begitu masuk ke dalam kamar, Caroline sudah mengenakan baju dinas yang jatuhnya lebih kayak preman beringas ini lur. Caroline pun meminta maaf karena selama ini sering marah-marah dan banyak menuntut suaminya. Maka dari itu Caroline akan memuaskan Jack hari itu. Akan tetapi gairah Caroline pun hilang karena Jack tidak mengucapkan sepatah kata pun, yang akhirnya Caroline menganggap suaminya tidak mencintainya lagi. Karena Caroline akan pergi dari sana, Jack pun langsung menjelaskan tentang sebuah pohon yang bisa membuatnya mati jika semua daunnya gugur. Namun karena penjelasannya sangat-sangat singkat, jelas Caroline mengira apa yang dikatakan Jack hanyalah omong kosong, dan Jack yang masih memakai kolor pun langsung diusir dari sana. There's a tree. When leaves go, die.
Setelah itu, Jack langsung diminta menemui Sam di restoran bersama pihak perusahaan sebelumnya untuk TTD kesepakatan kerjasama. Dengan kaos oblong seadanya, Jack masih bingung bagaimana caranya dia berkomunikasi. Di lain sisi, tukang kebun yang diperintahkan Jack untuk membasmi pohon bodi di rumahnya mulai menyemprotkan racun lur. Tepat ketika Sam membicarakan tentang strategi pemasaran buku Dr. Sinja, Jack pun batuk-batuk nggak karuan dan mulai hingga bersikap sangat aneh. Like Sinja's diet stores, club chains, coffee shops. Forward together as one professional team. Kesepakatan itu pun jelas batal, bukan hanya karena sikap Jack yang absurd, tapi mereka juga baru tahu jika buku Dr. Sinja hanya terdiri dari 5 halaman saja, dan Sam yang sudah sangat muak langsung memecat Jack. Jack yang begitu kecewa dan emosi dengan nasibnya, berusaha menjelaskan apa yang dia alami ke Aaron melalui gambar. Namun karena Aaron masih tidak percaya, Jack pun menunjukkan bahwa setiap satu kata yang diucapkannya, maka satu daun akan gugur. Fall. The leaves fall off the tree. Okay? Okay? All the leaves fall off, you die. Not a coincidence, you idiot. Look, you just lost 5 more. Merasa pohon bodi itu adalah kutukan karena dirinya sering bacot, melebih-lebihkan sesuatu demi uang, egois dan arogan. Jack pun akhirnya menyuruh Aaron mengawasi pohon tersebut, sedangkan dia mulai berbuat baik, yaitu membagikan makanan ke gelandangan di jalan. Namun itu tidak berdampak apa-apa karena daun tetap jatuh saat Jack berbicara. Berikutnya Jack memberikan uang dan jam mahalnya ke biarawati, tapi hasilnya juga sama lur, yang akhirnya jam tangannya pun diambil lagi. How about now? Falling as we speak. Now what? Nope. Aaron akhirnya balik ke kantor, dan ketika Jack pulang, ternyata Carolyn sudah minggat bersama Tyler, juga membawa semua barang-barang mereka. Betapa sedihnya Jack saat itu karena telah kehilangan keluarga dan pekerjaannya. Jack pun memandangi foto saat dirinya masih kecil dengan kedua orang tuanya dan duduk di dekat pohon. Jack teringat momen saat dia masih kecil yang hanya makan berdua dengan sang ibu karena ayahnya Raymond telah meninggal. Here you go, sweetie pie. Ham and mashed potato. You were never here. You left. Karena Dr. Sinja sudah pulang ke Amrik, Jack langsung menemuinya di sebuah warkop dan memberitahu bahwa rumah tangga serta pekerjaannya telah hancur. Dr. Sinja pun tidak menanggapinya dengan serius, dan Jack yang emosi memaksanya untuk menghilangkan kutukan tersebut karena dia merasa semakin sakit. Akan tetapi Dr. Sinja mengatakan jika dia juga tidak tahu cara menghentikannya. Begitu pula dengan teman-teman pemuka agama lain juga tidak ada yang mengetahuinya. Namun Dr. Sinja memberikan nasihat bahwa Jack harus mencari kedamaian, juga mencari kebenaran tentang dirinya. Maka dari itu Jack disarankan untuk menenangkan hati serta pikirannya, dan dalam kesunyian itulah Jack pasti bisa mendengar kebenarannya. You need to find the truth about yourself. You know is that you need to find peace. And in that quiet, you will hear the truth. Show them that you love them. Setelah puas mabuk-mabukan sampai teler agar stresnya hilang, Jack pun akhirnya pulang ke rumah. Tak lama kemudian Aaron datang karena khawatir dengan bosnya. Namun Jack yang sudah muak memaki-maki pohon tersebut, mengeprukkan botol Hammer dan tak berhenti bicara. Bahkan Jack sengaja memutar lagu sambil bernyanyi sekencang-kencangnya untuk mengakhiri semua omong kosong itu. Aaron yang prihatin pun memaksa Jack untuk berhenti bicara dan terpaksa menyerangnya hingga pingsan lalu melakban mulut Jack. Sementara itu daun di pohon hanya tersisa beberapa helai saja lur. Lost my woman. Jack, shut up. You're the goddamn thing. Bad love. Jack, stop talking. Caroline. Esok paginya saat terbangun dari pingsannya, Jack pun terkejut melihat daun tersisa sangat sedikit, lalu dia kembali menutup mulutnya. Sampailah kita di scene awal film lur, ketika Jack menyiram pohon bodi dan berharap daun bisa tumbuh kembali. Setelah itu pihak panti jompo pun menelpon untuk memberitahu jika Ngatimah ingin bertemu dengan suaminya Raymond. Mendengar itu Jack pun sadar bahwa kedamaian yang dia cari-cari selama ini adalah waktu bersama keluarganya dan ketulusan cinta yang bukan hanya dari kata-kata saja.
Karena Jack selalu sibuk dengan pekerjaannya hingga sedikit meluangkan waktu untuk Carolyn, Tyler, dan jarang menjenguk ibunya di panti jompo. Maka dari itu Jack akan menyelesaikan semua masalahnya sebelum meninggoy, dimulai dari menemui Carolyn yang tinggal di rumah orang tuanya. Begitu melihat Carolyn keluar pintu menggendong putra mereka, Jack pun hanya mengatakan, "Kamu, aku, kita, abadi." You, me, we, eternity. Setelah itu Jack memberikan rekaman The Beatles edisi pertama ke mas-mas barista kopi yang selalu melayaninya karena itu adalah band favoritnya. Juga sudah membaca tulisan mas-mas Vale, bahkan berhasil menjualnya seharga $10.000 lur. It's an original first press. That's really for me. Yes. So, Sold? Jack pun lanjut jalan-jalan di pantai sambil makan es krim dan memandangi para pengunjung. Melihat kebahagiaan keluarga, pasangan maupun anak-anak di sana, Jack pun jadi teringat dengan Carolyn dan Tyler. Dari sana Jack pun menemui ibunya di panti jompo, dan karena Ngatimah masih mengira Jack adalah almarhum suaminya, Jack pun berpura-pura menjadi Raymond, dan itu membuat Ngatimah sangat bahagia karena suaminya telah kembali. Ngatimah pun langsung menceritakan banyak hal yang selama ini tidak pernah diceritakan, juga mengungkapkan betapa bangganya dia dengan Jack yang tumbuh menjadi pria hebat. Sampai akhirnya Ngatimah pun menjelaskan bahwa Jack suka marah-marah sejak kecil hingga dewasa karena Raymond telah pergi meninggalkannya dan Jack masih belum bisa menerima kepergian ayahnya. Sambil memegang tangan, Ngatimah pun memohon agar Raymond memberitahu Jack betapa sayangnya dia kepada putranya. Dengan begitu Ngatimah berharap Jack bisa memaafkan ayahnya agar dia bisa benar-benar hidup damai tanpa beban apapun. Jack pun terharu mendengarnya. Kini dia sadar bahwa ada masalah keluarga yang belum terselesaikan, yaitu merelakan kepergian sang ayah dan memaafkannya. Lalu daun pun hanya tersisa 3 helai saja lur. Worth living without family, right? You need how much you love him. He'd be much happier if he let it all go. I love you. Setelah itu Jack mendatangi makam ayahnya. Dia memejamkan mata dan merenung. Jack melihat dirinya sendiri waktu kecil yang mengatakan bahwa dia sangat rindu dengan ayahnya yang sudah meninggal. Lalu Jack pun mengucapkan 3 kata terakhirnya, yaitu "Aku memaafkan dirimu." Semua daun telah gugur. Tiba-tiba hujan pun turun lebat dan Jack tersungkur di tanah. Tapi yang terjadi lur, But then it was a long time, and then you died. I forgive you. You're not gonna believe this. iya, alhamdulillahnya pohon bodi di rumahnya hidup kembali dengan daun yang begitu lebat bahkan ditumbuhi bunga. Seolah-olah pohon itu memang datang untuk menyadarkan Jack agar menjadi pribadi yang lebih baik dan menyelesaikan masalahnya. Kini Jack sudah menulis buku dengan judul 1000 kata dan dia berterima kasih kepada Dr. Sinja yang dianggap telah membantunya. Tulisan di buku tersebut begitu indah sampai mendapat penawaran besar dengan jumlah yang sangat fantastis di bawah naungan agen yang baru, yaitu siapa lur? Aaron, ya kan? Terlihat Aaron yang sekarang menjadi arogan sama seperti Jack dahulu, dan tiba-tiba dia mendapat kiriman pohon bodi. Mampus, ya kan? Sementara itu Jack memberi kejutan untuk istri dan anaknya, yaitu rumah baru seperti keinginan Carolyn selama ini dengan pohon bodi di halamannya. Carolyn pun sangat bahagia, bukan hanya karena mendapatkan rumah baru, tapi juga sosok Jack yang menjadi lebih baik. Steven! It's RBP in my Asian trail mix. Agent now. That's my name on the door. Oh, shit. I already own it. Silence. Quiet. I like it. Who are you? Buyar, pesan moralnya apa lur? Jangan arogan, jangan egois, jangan banyak ngomong, apalagi ngomongin masa lalu, apalagi ngomongin orang, apalagi ngomongin di belakang, apalagi lur? Ya, assalamualaikum.